Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari Peter Schmeichel memberikan kritikan kepada Erik ten Hag yang menyebut seharusnya mengganti taktik saat tertinggal 1-0. Sementara itu Barcelona mengincar Marcus Rashford yang tampil gacor bersama Manchester United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League nih guys. Ada Brentford nih yang meraih kemenangan setelah memperdaya Fulham dengan skor 3-2. Di laga ini juga ada Ivan Toney nih yang mencatatkan rekor sebagai pemain yang bisa mencetak 100% gol melalui titik putih. Brentford meraih kemenangan atas Fulham dalam pertandingan lanjutan pekan ke-26 Premier League. Bermain di Gittach Community Stadium, skuad The Beast mengakhiri laga dengan skor akhir 3-2. 3 gol kemenangan Brentford berhasil dicetak melalui Ethan Pinnock, penalti Ivan Toney dan Matthias Jensen. Sementara Fulham cuma bisa membalas 2 gol lewat Manor Salomon dan Carlos Vinicius. Usai mencetak gol penalti, Ivan Toney berhasil mencatatkan rekor baru bersama Brentford, yakni jadi pemain yang mencatatkan 100% penalti selama berseragam The Beast. Sementara itu hasil ini sama sekali nggak merubah posisi Brentford di klasemen sementara Premier League. Skuad asuhan Thomas Frank itu masih menempati peringkat ke-9 dengan perolehan 38 poin. Next, dari hasil pertandingan Serie A nih guys, ada Sassuolo yang meraih kemenangan dramatis setelah menanggung Cremonese dengan skor 3-2. Sedangkan Torino meraih kemenangan tipis saat mampu mengalahkan Bologna dengan skor tipis 1-0. Sassuolo meraih kemenangan 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-25 Serie A. Bermain di hadapan para pendukung, skuad hitam hijau menang dramatis atas Cremonese dengan skor akhir 3-2. Di babak pertama, Sassuolo sempat unggul 2 gol melalui Armand Lauriente dan Davide Fratesi. Akan tetapi, Cremonese berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat Bresairel Dessers. Skuad Nero Verdi memastikan kemenangan melalui gol dramatis Nedim Bajrami di masa injury time. Hasil ini membuat Sassuolo berhasil naik ke peringkat 13 dengan perolehan 30 poin. Torino melakoni pertandingan pekan ke-25 Serie A saat berhadapan dengan Bologna. Pada pertandingan itu, skuad si Banteng Merah berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Gol Torino tercipta melalui Ian Caramo pada menit ke-22 pertandingan. Sebenarnya skuad Rossoblu cukup mendominasi jalannya laga dengan 57% penguasaan bola. Sayangnya hingga pertandingan berakhir nggak ada gol tambahan yang tercipta. Hasilnya Ricardo Rodriguez dan kawan-kawan bertengger di peringkat 9 dengan mengoleksi 34 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, sekarang kita masuk ke sesi konferensi pers nih menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ada Graham Potter nih yang mengaku frustasi dengan agresivitas gol Chelsea. Sedangkan dari kubu lawan nih, ada pelatih Borussia Dortmund yang memuji Jude Bellingham sebagai pemain muda potensial. Chelsea tertinggal agregat 1 gol kalah menghadapi Borussia Dortmund di leg pertama beberapa hari yang lalu. Graham Potter pun menyoroti buruknya lini penyerangan skuad The Blues. Pelatih asal Inggris itu mengaku frustasi dengan kurangnya agresivitas gol yang dilesakan oleh anak asuhnya. Selain itu, Potter juga menyebut kalau dirinya sedang dalam tekanan. Oleh sebab itu, dia pun mengharapkan para supporter untuk bisa hadir memadati Stamford Bridge. Di sisi lain, N'Golo Kante berpotensi dimainkan di laga nanti setelah sembuh dari cedera panjangnya. Borussia Dortmund akan menghadapi Chelsea pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Sang pelatih yakni Edin Terzic meminta Jude Bellingham untuk mau berperan sebagai sosok pemimpin. Pelatih asal Jerman ini mengaku kagum dengan potensi yang dimiliki Bellingham. Terzic pun berterima kasih karena Bellingham sudah mau bertahan di Signal Iduna Park. Dia mengatakan kalau skuad The Blues mempunyai serangan yang sangat berbahaya. Benfica bakal menjamu klub Brugge pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Pelatih Benfica yakni Roger Schmidt berharap anak asuhnya bisa bermain dengan performa yang terbaik. Sebab kompetisi ini merupakan salah satu kebanggaan sendiri baginya maupun para pemain. Di sisi lain, Schmidt ingin para supporter memadati stadion pada laga nanti. Hal itu untuk memotivasi anak asuhnya agar bisa lolos ke babak perempat final. Sementara itu, pelatih klub Brugge yakni Scott Parker mengaku kalau para pemainnya nggak takut bermain di Portugal. Dia menyebut kalau skuad Blue Black bakal menunjukkan kekuatan yang sebenarnya di pertandingan nanti. Anthony Rudiger masuk dalam daftar incaran Tottenham Hotspur pada musim panas nanti. Pemain asal Jerman itu diharapkan untuk bisa menambah lini belakang skuad The Lily Whites. Sebab saat ini penampilan para pemain di sektor pertahanan Spurs masih jauh dari ekspektasi klub. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan sosok tangguh seperti Rudiger. Namun keinginan skuad asuhan Antonio Conte ini untuk memboyongnya bakal sulit. Sebab saat ini ex-Chelsea itu merupakan sosok penting di lini pertahanan Real Madrid. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Tottenham Hotspur yang berencana memecat Antonio Conte pada akhir musim nanti. Sedangkan MU tertarik mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Tottenham Hotspur kabarnya belum tertarik untuk memperpanjang kontrak Antonio Conte.
Alasannya mantan pelatih Inter Milan ini belum memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pasalnya Conte ditargetkan untuk bisa membawa skuad The Lily Whites meraih gelar juara. Namun hingga saat ini Spurs terlihat sulit untuk meraih gelar juara di kompetisi manapun musim ini. Selain itu, kesehatan Antonio Conte menjadi salah satu pertimbangan manajemen klub. Sebab pelatih 53 tahun itu harus bolak-balik operasi mengangkat kantong empedu dalam beberapa bulan terakhir. Chelsea diisukan masih membutuhkan penyerang anyar pada bursa transfer mendatang. Pasalnya, para rekrutan anyar pada musim dingin lalu masih jauh dari harapan manajemen klub. Skuad The Blues kini mengincar penyerang Crystal Palace yakni Wilfried Zaha. Apalagi kans Chelsea untuk menantangkannya pada musim panas nanti sangat besar. Pasalnya, kontrak sang pemain bersama skuad The Eagles bakal habis akhir musim nanti. Di sisi lain, Chelsea harus bersaing ketat dengan Arsenal yang juga sangat menginginkan sang pemain. MU sedang membutuhkan bek tengah baru di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Inter Live mengincar Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Pemain asal Italia itu terikat kontrak di Giuseppe Meazza sampai tahun 2024. Akan tetapi agen Bastoni meminta Inter Milan untuk menaikkan gajinya menjadi 6 juta euro per musim. Situasi inilah yang membuat Setan Merah memanfaatkannya dengan menggoda Bastoni. Apalagi skuad asuhan Erik ten Hag itu siap memberikan gaji 2 juta euro lebih besar dari tawaran sang agen. Di musim panas mendatang, Liverpool akan melakukan perombakan besar di lini tengah mereka. Kabarnya manajemen The Reds mengincar gelandang serang Leicester City yakni James Maddison. Maddison sendiri jadi salah satu pemain penting di Leicester dalam beberapa musim terakhir. Di musim ini saja dia telah mencetak 9 gol dan 5 assist dari 18 pertandingan di ajang Premier League. Peluang Liverpool untuk merekrut Maddison juga terbuka lebar mengingat Leicester City berniat menjual sang pemain. Mereka pun mematok harga Maddison sekitar 60-70 juta pound sterling. Bruno Guimaraes yang sebelumnya diminati oleh Real Madrid nih menolak untuk bergabung karena sudah merasa nyaman di Newcastle United. Ngomong-ngomong soal Real Madrid nih guys, ada rival mereka Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Real Madrid dikabarkan membidik Bruno Guimaraes untuk memperdalam lini tengah mereka. Sayang pasukan Carlo Ancelotti itu diprediksi bakal gigit jari dalam mendatangkan sang pemain. Sebab gelandang bertahan asal Brazil itu berkemungkinan besar bertahan di Newcastle United. Guimaraes pun mengungkapkan alasan mengapa dia menolak Real Madrid. Dilansir dari Football Insider, Guimaraes menyebut kalau proyek di skuad The Magpies lebih menarik. Di sisi lain, dia juga sudah merasa nyaman dengan gaya kepelatihan dari Eddie Howe. Marcus Thuram menjadi salah satu pemain incaran Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya, penyerang asal Prancis ini akan berstatus sebagai pemain bebas transfer. Thuram sendiri tampil impresif bersama Borussia Mönchengladbach di musim 2022-2023. Terbukti anak dari Lilian Thuram itu berhasil mencetak 14 gol dari 24 pertandingan di berbagai kompetisi. Akan tetapi Barcelona harus siap bersaing dengan beberapa klub top Eropa lainnya agar bisa memboyong Thuram ke Camp Nou. Sebab ex-FC Sokouch ini juga jadi incaran Arsenal dan juga Chelsea. Barcelona diisukan menginginkan Marcus Rashford dari Manchester United dalam waktu dekat. Penyerang kelahiran Manchester ini diboyong untuk memperkuat tim di musim depan. Alasannya Rashford sedang dalam performa terbaiknya di skuad Setan Merah musim ini. Pemain timnas Inggris itu sudah mengemas 25 gol dari 40 laga di semua kompetisi. Namun skuad Blaugrana harus menjual beberapa pemainnya apabila ingin mendatangkan Rashford. Sebab mereka masih terlilit utang dan harus segera melunasinya terlebih dahulu. Rafael Leao belum menekan kontrak barunya bersama AC Milan yang akan berakhir di tahun 2024. Sebelumnya Zlatan Ibrahimovic sempat membujuk sang pemain untuk mau bertahan di San Siro. Namun sampai saat ini dia nggak kunjung memberikan kejelasan terkait masa depannya. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, sang agen Jorge Mendes menawarkan Leao ke raksasa La Liga yakni Real Madrid. Sayangnya El Real disebut gak tertarik mendatangkan winger asal Portugal itu ke Santiago Bernabeu. Alasannya karena mereka sudah nyaman dengan Vinicius Junior yang mempunyai posisi yang sama. Kalau tadi dari kabar rumor nih guys, kita masuk ke berita resmi nih. Ada AC Milan yang memasukkan nama Mike Maignan ke dalam skuad Liga Champions di laga kontra Tottenham Hotspur. Sementara Toby Alderweireld resmi pensiun dari tim nasional Belgia. AC Milan resmi mendaftarkan Mike Maignan ke dalam skuad Liga Champions menghadapi Tottenham Hotspur. Dengan begitu, kiper lapis gudang mereka yakni Ciprian Tatarusanu berpeluang bakal dicoret. Alasannya karena nama Maignan sendiri nggak terdaftar ke dalam skuad di Liga Champions. Sebelumnya, kiper Prancis ini mengalami cedera yang sudah dideritanya sejak bulan September lalu.
Kehadiran Maignan ke dalam skuad diharapkan bisa membawa perubahan besar di lini pertahanan. Apalagi skuad Rossoneri berambisi besar untuk bisa lolos ke perempat final. Neymar Jr. dikabarkan akan segera melakukan operasi ankle dalam beberapa hari ke depan. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui Twitter resmi Paris Saint-Germain. Neymar sendiri sebenarnya sudah menderita cedera ankle selama beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itulah Les Parisien menyarankannya untuk segera naik ke meja operasi. Menurut laporan resminya, Neymar akan melakukan operasi di Rumah Sakit Aspetar di Doha, Qatar. Dengan begitu, ex-pemain Barcelona ini dipastikan absen selama 3-4 bulan ke depan. Toby Alderweireld secara resmi mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola internasional. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui akun Twitter resmi Timnas Belgia. Toby sendiri menjadi salah satu bek andalan Timnas Belgia sejak tahun 2009. Sejak debutnya tersebut, Toby terus menampilkan performa konsisten bersama skuad Red Devil. Sayangnya di Piala Dunia 2022, Toby gagal membawa Timnas Belgia lolos di fase grup. Usai memutuskan gantung sepatu, Federasi Sepak Bola Belgia pun mengucapkan terima kasih. Peter Schmeichel memberikan kritiknya terhadap Erik ten Hag setelah laga melawan Liverpool. Legenda MU itu bilang kalau Ten Hag bukan dalam kondisi terbaiknya. Menurut Schmeichel, Ten Hag seharusnya mengganti taktik saat sudah tertinggal 1-0. Namun saat itu sang pelatih nggak melakukan pergantian yang cerdas. Di sisi lain, mantan kiper skuad Setan Merah ini juga mengkritik para pemain yang nggak main pakai hati. Pemain tersebut seperti Bruno Fernandes dan juga Anthony. MU mendapat kecaman dari berbagai legenda mereka usai dibantai Liverpool dengan 7 gol tanpa balas. Salah satu yang paling frontal adalah legenda timnas Irlandia yakni Roy Keane. Saking kesalnya, Keane gak segan menyebut Setan Merah bakal kembali tampil sirkus. Menurut Keane, The Red Devil terlalu bermain-main dan gak fokus menghadapi Liverpool. Hal itu bisa dibuktikan dari pemain ditarik keluar di babak kedua. Keane mengatakan kalau mereka tertawa dan melakukan bercanda meskipun sedang tertinggal 1 gol. Menurut Keane, tindakan para pemain itu cukup memalukan dan gak mencerminkan filosofi Setan Merah. Stefano Lillipali mengkritik regulasi baru yang mewajibkan klub Liga 1 punya pemain naturalisasi maksimal 2 pemain. Tinggal penutup nih guys, ada PSS Sleman yang menelan kekalahan ke-6 saat takluk atas Bayangkara FC dengan skor 0-1. Erick Thohir melakukan beberapa perombakan sejak ditunjuk menjadi Ketua Umum PSSI. Salah satunya dengan melakukan perubahan terkait pembatasan pemain naturalisasi. Dalam regulasi terbarunya, PSSI hanya mengizinkan setiap klub Liga 1 diperlukan 2 pemain naturalisasi. Hal itu mengundang kekecewaan dari beberapa pemain termasuk Stefano Lillipali. Melalui instastory-nya, penyerang Borneo FC Samarinda ini mengatakan kalau dirinya hanya dianggap sebagai orang Indonesia saat membela tim nasional saja. PSS Sleman gagal meraih 3 poin saat menjamu tamunya Bayangkara FC di pekan ke-29 BRI Liga 1. Dalam laga itu, skuad Elang Jawa berhasil takluk dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Alex Martin Ferreira pada menit 70 pertandingan. Di menit 81, Bayangkara FC harus bermain dengan 10 orang setelah Nur Hidayat diganjar kartu merah. Meskipun begitu, PSS gagal menyamakan kedudukan sampai menit akhir pertandingan. Usai pertandingan, Media Gol melaporkan ada beberapa insiden kecil yang terjadi di tribun stadion. Beberapa supporter terlihat melemparkan botol dan masuk ke dalam lapangan. Dengan begitu, PSS Sleman terancam mendapatkan sanksi berupa denda. Dengan hasil ini, PSS belum pernah meraih kemenangan dalam 6 laga secara berturut-turut. Hasilnya, skuad Elang Jawa berada di zona berbahaya dengan terpaut 2 angka dari zona degradasi. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Amin Al-Masyuri Media. Katanya selalu setia menunggu berita bola Cetak Gol Harian. Salam olahraga dari Merauke. Wah, thank you yang sudah setia nontonin di Cetak Gol Harian. Pokoknya nih, buat kalian yang gak mau ketinggalan berita bola setiap harinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa!